Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, wilujeng siang barudak kelas 5. Mugia sadayana sarehat di bumi. Alhamdulillah tepang deui sareng Bu Manda dinu palajaran bahasa Sunda. Tema na dinten ieu nyaeta kalimah aktif jeung kalimat pasif. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita simak penjelasan berikut ini. Apa itu kalimat aktif? Kalimat aktif yaitu kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Nah, kita lihat contohnya. Epon keur ngumbah piring. Di sini subjeknya adalah Epon yang sedang mencuci piring. Artinya, dalam bahasa Indonesia, Epon sedang mencuci piring. Ini adalah kalimat aktif karena subjeknya melakukan pekerjaan ngumbah atau mencuci dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, kucing ngegel berit. Kucing menggigit tikus, di mana subjeknya si kucing melakukan pekerjaan menggigit tikus, ngegel berit. Lalu selanjutnya, apa itu kalimat pasif? Kalimat pasif yaitu kalimat yang objeknya melakukan pekerjaan. Jadi kebalikan dari kalimat aktif tadi. Kalimatnya masih sama, masih Epon mencuci piring, namun ketika dirubah menjadi kalimat pasif, piringnya atau objeknya berada di depan. Piring dikumbah ku Epon. Ditambahkan imbuhan di ada kata kerja, lalu ditambah kata ku. Yang artinya piring dicuci oleh Epon. Jadi di sini untuk kalimat pasif objeknya melakukan pekerjaan, yaitu dicuci atau bahasa Sundanya dikumbah ku oleh siapa? Oleh Epon. Ya. Selanjutnya, berit digegel ku ucing. Nah, berit adalah objek yang melakukan pekerjaan. Pekerjaan ini apa? Digegel. Jadi untuk kalimat pasif ciri khasnya ada imbuhan di pada kata kerja dan ditambahkan kata ku yang artinya menjadi tikus digigit oleh kucing. Ya. Begitulah kalimat aktif dan pasif. Lalu kita selanjutnya merubah kalimat aktif ke kalimat pasif. Ucing ngudag berit. Ini adalah kalimat aktif. A, Ibu tandai. Yang artinya kucing mengejar berit. Ketika dirubah menjadi kalimat pasif menjadi berit di depan. Berit ditambah imbuhan di udag tambahin ku ucing, yang artinya kucing dikejar oleh tikus dikejar oleh kucing. Ini ya. Jadi ada di dan ada kata ku untuk kalimat pasif. Selanjutnya, ini kalimat aktif. Wawan keur ngomean sapeda. Wawan sedang membenari sepeda. Nah, kalimat pasifnya sepedanya jadi di depan, wawannya jadi di belakang. Sepeda keur dan ciri kalimat pasif ada imbuhan di. Diomean ku wawan. Dibenari atau dibenarkan oleh wawan. Diperbaiki ya, bisa juga. Ngomean itu diperbaiki, ngomean itu memperbaiki. Diomean berarti diperbaiki. Ya, begitu kalimat aktif dan pasif. Maka silakan latihan di rumah, kerjakan halaman 110 nomor 1 sampai 10 memberi tanda A atau P pada kalimat aktif dan pasif. Untuk tugas kali ini tidak dikumpulkan, namun insya Allah akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Hatur nuhun sadayana, mugia sarehat jeung bisa dipahami
Apa penjelasan hari ini?